Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, semoga sehat semua ya. Selamat datang ya di perkuliahan Ibu ya, dengan mata kuliah Pelestarian Lanskap Sejarah dan Budaya ya. Tidak terasa ya, kita sudah pertengahan semester gitu ya, dan minggu ini merupakan minggu terakhir Ibu mengajar ya, untuk mata kuliah ini, sehingga hari ini juga kita menjadi pertemuan terakhir, sehingga kita perlu nge-review ulang materi yang Ibu telah sampaikan. Oke, tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Baik, pertama Wilhelminus Bernardus bisa. Hadir, Bu. Oke, Agustinus Dingu Ade Gala. Hadir, Bu. Cesarius Sanmonik. Asmawati Nasrun. Hadir, Bu. Baik, Adelbertus Ronaldo Soro. Hadir, Bu. Yohanes Charles Nahak. Yohanes Charles Nahak. Buhua Selak. Hadir, Bu. Hadir, Yang Bu. mana? Yang mana? Videonya tidak terlihat. Yang mana? Buhua Selak. Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa aktifkan. Novrianus Mali. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Domingus Goro. Domingus Goro. Muhammad Syarif Hidayatullah. Muhammad Hadir, Bu. Syarif. Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Syarif Hidayatullah, Hadir, Bu. videonya. Ini, Bu, udah nyalakan. Andri Argai. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andri Argai. Hadir, Bu. Sonia Sandra Alfiaria. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kemudian Selviana Sesti. Hadir, Bu. Selviana Sesti Tevakolo. Hadir, Bu. Angelica. Hadir, Bu. Alfredo. Hadir, Bu. Adrianus Haryanto. Hadir, Bu. Adrianus Haryanto. Darius Ora. Hadir, Bu. Hadir. Darius Ora. Hadir, Bu. Aduh, kamera belakang. Bertovanius Jemalut. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andronikus Sepredemptus Nahak. Hadir, Bu. Hadir. Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Ignatius Ndapa. Ignatius Ndapa. Elsama Remi Hau. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Hadir, Bu. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Deki Jakinda. Iya, hadir, Bu. Deki Jakinda. Iya, hadir, Emmanuel Bu. Erda Bouk. Emmanuel Erde Bouk. Agustinus Bereseran. Hadir, Bu. Hadir.
Hadir, Bu. Natalia Ade Araujo. Natalia. Natalia Ade Araujo. Dominikus Nahaberek. Hadir Bu, hadir. Dominikus Nahaberek. Hadir Bu. Gardenyo. Gardenyo. Gardenyo enggak ada ya. Ronaldi Kawera. Ronaldi Kawera. Katarina RN Weru. Katarina RN Weru. Hadir, Bu. Damika Sander Jara. Hadir Bu. Hadir Bu. Setian Lende. Ada, Bu. Rinaldi Angelus. Ada. Hadir Bu. Hadir Bu. Julia Detrianti. Hadir, Bu. Julia Redianti. Lala. Hadir, Bu. Baik. Dengan demikian absensi telah selesai. Ya. Kita akan masuk ke sesi kedua ya untuk hari ini, yaitu sesi kuis gitu ya. Ibu ingin melihat nge-review apakah mata kuliah ini selama setengah semester yang Ibu sampaikan baik, pertanyaan Ibu yang pertama. Menjawab, monggo silakan. Nah, nanti bisa setelah selesai mencatat, saya akan catat siapa saja ya. Pertanyaan yang pertama, oke. Ada yang bisa jelaskan apa definisi dari lanskap sejarah beserta cirinya? Jelaskan apa definisi lanskap sejarah beserta cirinya. Saya, Bu. Oke, atas nama Lucia, coba. Lanskap sejarah adalah lanskap yang memiliki nilai penting sejarah atau lanskap yang mempunyai karakter khusus berkaitan erat dengan manusia. Memiliki ciri, ada nilai sejarah, memiliki periode waktu atau kejadian penting, individu atau masyarakat, masih ada bukti fisik, wilayah yang terpengaruh peristiwa sejarah. Sudah, Bu. Oke, begitu ya. Jadi sebelumnya Ibu telah sampaikan gitu ya, bahwa lanskap sejarah ini memiliki nilai yang penting ya, yang mempunyai karakter khusus ya, berkaitan erat dengan manusia, baik itu secara individu atau masyarakat, dan terkait dengan kejadian atau peristiwa penting pada masa lampau. Ya, misalnya lanskap Kota Tua Jakarta, lanskap Keraton, lanskap Taj Mahal gitu ya. Nah, itu merupakan lanskap sejarah di mana ciri-cirinya adalah memiliki nilai sejarah atau secara konteks geografis, kemudian memiliki periode waktu, ada kejadian penting yang terjadi, kemudian baik itu individu maupun masyarakat, kemudian yang paling penting adalah memiliki bukti fisik ya, itu elemen atau tapak. Kemudian wilayah berterpengaruh peristiwa sejarah. Oke, yang kedua ya, pertanyaan kedua Ibu adalah jelaskan ya apa definisi lanskap budaya beserta cirinya? Ada yang bisa jelaskan?
Ada? Lanskap budaya. Hello? Tadi teman Anda sudah menjelaskan lanskap sejarah. Sekarang pertanyaan Ibu terkait dengan lanskap budaya. Dari sekian banyak mahasiswa, halo, Katarina? Saya, Bu. Oke, siapa? Dari Sora, Bu. Siapa yang mau menjawab? Dari Sora, Bu. Oke. Ya, coba jelaskan. Lanskap budaya adalah properti budaya mewakili karya gabungan antara alam dan manusia, Bu. Ada yang lain? Yang mendambakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, coba. Lanskap budaya. Monggo, silakan. Lanskap budaya merupakan lanskap yang terbentuk Iya, monggo. dari hasil ide, gagasan, atau tindakan dan karya manusia atau masyarakat. Mohon diperlihatkan wajahnya. Mohon diperlihatkan. Sudah, Bu, ini, Bu. Sudah muncul. Jaringannya kayaknya, Bu. Oh iya, monggo, dilanjutkan. Lanskap budaya merupakan lanskap yang terbentuk dari hasil ide ataupun gagasan, tindakan dan karya manusia dalam rangka berkehidupan dalam bermasyarakat. Itu aja, Bu. Cirinya apa saja lanskap budaya? Ciri lanskap budaya. Tadi kan kita berbicara lanskap sejarah, ada cirinya ya. Ibu sudah sampaikan dan teman kamu tadi, teman kalian, maaf. Ciri lanskap Halo? Ya. Monggo, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, Salvianus. Untuk ciri lanskap budaya itu hubungan antara manusia dengan darat, juga bisa manusia dengan laut, manusia dengan agama, atau dengan lainnya, Bu. Yang lainnya? Ciri lanskap budaya. Ciri lanskap budaya seperti cagar budaya, konservasi, pengelolaan, pelestarian, zonasi, dan pemeliharaan. Yang lainnya? Ciri lanskap budaya. Saya, Bu. Oke, monggo. Silakan. Ciri lanskap budaya ciri lanskap budaya ini mempunyai hubungan antara manusia dengan darat dan laut, agama, seni, spiritual, dan budaya tidak tercermin dalam bentuk bukti materi. Sudah, Bu. Yang lain.
Halo. Oke, itu semua ada di slide ya. Berarti saya bisa menyimpulkan ya, kalian kurang membaca ya. Kurang mendengarkan, yang kedua kurang membaca. Itu semua ada di slide ya. Jadi ciri lanskap budaya adalah yang pertama, memiliki bukti fisik, yaitu elemen, tapak, atau lanskap. Yang kedua, representasi budaya, karakteristik lanskap, tangible, ya. Kemudian memiliki pola atau struktur ruang, orientasi, elemen-elemen arsitektur, kemudian ada ragam hias, kemudian ini yang disebut intangible, kemudian memiliki ide, nilai, kemudian ada aktivitas budaya, kemudian ada wilayah yang terpengaruh budaya tersebut ya, kemudian ada budaya yang masih diterapkan sampai saat ini gitu ya, atau yang tidak lagi diterapkan berupa relik gitu ya. Nah, ini adalah ciri lanskap budaya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya anggap tadi belum ada yang bisa menjawab gitu ya. Saya menanyakan pertanyaan yang ketiga. Ya, jelaskan, ada yang bisa paham, jelaskan yang dimaksud dengan lanskap cagar budaya. Jelaskan yang dimaksud dengan lanskap cagar budaya. Saya, Bu. Saya, Bu. Halo, Bu. Oke, Halo. monggo, silakan. Ya, monggo. Iya, Allah. Jaringan kayaknya saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Cagar budaya adalah warisan Oke. budaya. Tadi yang duluan kayaknya si Berto ya. Ber. Ya, Bu. Halo, Ibu. Oke, monggo Berto ya. Sebentar sabar ya, Katerina, masih ada pertanyaan Baik, Bu. lanjutan. Oke, coba jelaskan Berto. Lanskap cagar budaya itu setting lanskap yang mengandung benda atau bangunan atau situs CB atau yang merupakan kawasan CB. Terima kasih, Bu. Apa itu CB? Apa itu CB, Berto? Cagar budaya, Bu. Oke, jadi lanskap cagar budaya ya adalah settingan lanskap yang mengandung ya benda atau bangunan atau situs cagar budaya atau yang merupakan satu kawasan cagar budaya. Itu adalah lanskap cagar budaya ya. Sedangkan kalau cagar budaya itu sendiri adalah warisan budaya ya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Itu berupa bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya, baik itu yang di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah bisa, ilmu pengetahuan, kemudian agama, pendidikan, ataupun kebudayaan yang akan ditetapkan. Nah, itu adalah cagar budaya. Jadi, lanskap cagar budaya yang tadi Bu sudah jelaskan, settingan lanskap yang mengandung cagar budaya, gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ya masih ada 2 pertanyaan. Salah satu tindakan ya untuk pelestarian adalah secara zonasi. Tolong jelaskan bagaimana tindakan pelestarian secara zonasi tersebut. Saya, Bu. Halo, Bu. Monggo, silakan. Siapa? Nama, NIM? Saya, Bu. Syarif, Bu.
Halo? Tes. Jaringan. Jaringannya ini Jawab, kayaknya. Kenapa? Arif. Untuk sistem zonasi Monggo, yaitu silakan. merupakan penentuan batas-batas ataupun keruangan situs dalam cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi untuk menjaga keberadaannya. Oke, Itu aja. tadi dijawab oleh apa? Siapa namamu tadi? Syarif, Bu. Saiful, Saiful. Oh. Syarif, Syarif. Ya, yaitu Anda tahu zonasi itu kan ruang gitu ya. Artinya secara spasial berarti ketika Anda membuat suatu pelestarian tindakan melalui zonasi, melalui tata ruang, berarti nanti kita akan menentukan batas ruang, situs mana yang menjadi inti, mana yang menjadi penyangga, mana yang menjadi pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan. Kalau zonasi yang inti biasanya itu tidak bisa ada kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, itu adalah salah satu tindakan secara teknis bahwa kita membedakan antara ruang, mana ruang yang benar-benar sakral gitu ya, mana ruang yang bisa dimanfaatkan secara umum oleh manusia. Oke, itu adalah tindakan pelestarian zonasi. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah, bentar. Nah, sebutkan proses-proses dalam aspek legal dan jelaskan. Sebutkan proses di dalam aspek legal dan jelaskan. Jadi maksud Ibu begini, sebelum kita membuat satu aspek legal untuk aspek legal suatu kawasan gitu ya, kita melegalkan gitu ya untuk di konservasi gitu ya. Sebutkan proses konservasi ya dengan tujuan untuk nanti kita legalkan bahwa misalnya kawasan ini atau landscape ini mengandung sejarah atau budaya yang perlu dilestarikan. Nah, oleh karena itu, sebutkan dan jelaskan proses konservasi tersebut. Saya, Bu. Oke, Katarina. Pertama itu identifikasi atau survei tapak, Bu. Oke. Kemudian? Yang kedua, analisis atau asesmen. Terus ketiga? Yang ketiga, ada penetapan. Dan yang keempat itu ada formulasi, proposal atau kebijakan. Kelima, pelaksanaan kebijakan atau proposal. Keenam, monitoring tapak dan proses atau manajemen konservasi. Yang terakhir, review. Nah, oke. Jadi di dalam proses konservasi ya untuk menuju kita kan jadi gini. Ketika kita akan menetapkan secara legal sebuah kawasan atau landscape yang mengandung nilai sejarah atau budaya, ya kita harus melakukan proses konservasi misalnya. Jadi ada beberapa tahapan, ya ada beberapa tahapan, yaitu ada 7 tahapan. Nah, tahapan-tahapan tadi yang telah disebutkan oleh saudari Katrin ini yang harus dilakukan ya terlebih dahulu ya apabila kita akan melestarikan sebuah kawasan atau lanskap atau situs yang mengandung sejarah atau budaya. Baik, dengan demikian ya proses kuis telah selesai dengan 5 buah pertanyaan ya. Kemudian tadi 4 pertanyaan bisa dijawab oleh beberapa mahasiswa dan nanti tolong nama yang tadi bisa menjawab yang benar ya, tapi ya itu bisa nulis nama dan lengkap di grup WhatsApp mata kuliah ini sehingga nanti Ibu akan mencatatnya karena ini untuk mempersingkat waktu. Baiklah, untuk waktunya semakin berjalan ya, jadi Ibu akan men-sharing terkait yang pertama nge-review mata kuliah materi yang kita telah lalui, kemudian Ibu akan sampaikan terkait dengan soal UTS
ya, ujian tengah semester kita, karena itu merupakan tugas besar Anda ya, yang tentu saja harus dikerjakan sebagai nilai ya, selain tugas 1 ya yang pertama, kemudian tugas 2 ini sebagai UTS. Baik, saya akan nge-review mata kuliah ya, materi-materi apa saja ya. Tolong Anda di rumah ya bisa mendownload semuanya, ada di Google Classroom ya. Materi pertama sampai terakhir gitu ya. Semuanya ada ya. Jadi tidak sulit Anda untuk mempelajari, karena ini materi ini akan berkesinambungan dengan nanti dengan materi yang diajarkan oleh Budian berikutnya untuk UAS. Sambil menunggu untuk materi yang akan selanjutnya Ibu sampaikan ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak terkait dengan selama perkuliahan ini gitu ya. Satu, ini Ibu perlu sampaikan juga ya, bahwa tugasnya ya tolong dikerjakan ya dan kumpulkan di Google Classroom ya, yang kita telah sepakati bersama, yang kita telah pakai setiap minggunya. Oke, baik, mohon bersabar, ini linknya saya akan buka untuk kita bisa bersama. Ibu akan share. Sorry. Jika sudah terlihat, nanti tolong kasih informasi ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah apa belum? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan nge-review sedikit ya materi apa saja yang telah disampaikan oleh Ibu selama setengah semester ya, tepatnya sudah 7 minggu ya. Oke, mata kuliah ini adalah pelestarian lanskap, sejarah, dan budaya. Nah, sepertinya internetnya agak sedikit, maka jadi PPT-nya agak berat ya. Oke, baik, ini adalah materi yang telah Ibu sampaikan ya. Kita masuk ke pengantar ya, kemudian minggu pertama, kemudian karakteristik dan nilai penting lanskap budaya ya, kemudian ada prinsip dan komponen pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Yang keempat, kita telah membahas aspek legal dalam pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Kemudian yang kelima yaitu proses pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Dan yang keenam adalah survei pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Nah, dari semua materi ini ya Ibu telah sampaikan dan Ibu sudah mengupload semua materinya di Google Classroom.
Jadi kalau Anda ingin memahami lebih lanjut dan jika ada pertanyaan ya, Anda bisa meng-WhatsApp Ibu atau bertanya pada Google Classroom. Nah, kemudian itu materinya ya. Kemudian hari ini adalah UTS. Nah, UTS ini Ibu mengambil dari studi kasus yang menjadi praktikum Anda karena ini adalah 3 SKS ya, benar ya. Nah, tugasnya sudah ada ya, tugas 1 ya. Anda sudah sebagian besar sudah mengumpulkan. Nah, yang cukup berat ini ya, yaitu adalah tugas berupa praktikum ya, karena memang kondisi kita daring ya, semuanya pada umumnya pulang kampung ya, ada di daerahnya masing-masing sehingga Ibu memutuskan untuk mengambil studi kasus di masing-masing daerah gitu ya. Nah, dan kuis juga kita telah lakukan gitu ya, sehingga saya anggap ya materi ini telah selesai seperti itu. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dian dan jangan lupa ya terus membaca materinya, apalagi nanti di dalam nanti Anda mengerjakan praktikum yang akan menjadi UTS Anda gitu ya. Nah, baik, demikian adalah materi yang telah Ibu sampaikan selama semester. Nah, untuk soal UTS-nya ya, soal UTS-nya yaitu studi kasus. Yang pertama coba Anda lihat di slide ya, terlihat ya. Nah, di situ lanskap sejarah budaya masing-masing daerah. Jadi kan di dalam lanskap sejarah atau budaya. Jadi Anda bisa pilih apakah itu masuk lanskap sejarah atau budaya ya. Nah, yang kedua di mana mahasiswa melakukan survei ya. Melakukan survei ini artinya Anda kan di kampung. Ya, kira-kira ada enggak lanskap Anda yang mengandung nilai sejarah dan budaya? Nah, Anda survei, Anda bisa dapatkan data primer, data sekunder, misalnya dari Google Earth ya, atau dari peta gitu kan? Itu dari data sekunder atau buku-buku, atau nanti kalau primer Anda bisa wawancara orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Kemudian sertakan foto existing ya, tentu saja ada nama lokasinya, kemudian ada foto-foto existingnya dimasukkan. Kemudian Anda lakukan analisis sintesis gitu ya. Anda analisis kira-kira kawasan itu layak untuk dijadikan sebuah lanskap sejarah dan budaya gitu ya. Kemudian apakah jenis tindakan pelestarian yang sesuai gitu kan? Sesuai dengan undang-undang ya. Anda bisa baca ya di aspek legal di slide yang Ibu telah paparkan minggu lalu ya, terkait dengan aspek legal ya. Nah, di aspek legal itu nanti 2 minggu yang lalu ya, aspek legal ya, jadi minggu kelima gitu ya. Jadi Anda bisa melihat di situ undang-undang, di internet banyak undang-undang tentang cagar budaya dan lainnya, atau ada permen ya, peraturan pemerintah. Nah, di situ Anda bisa lihat model-model atau jenis tindakan pelestarian ya, dan kenapa Anda melakukan itu. Nah, yang ketiga, hasil dari sampai pada penetapan jenis tindakan pelestarian, paparkan berupa deskripsi ya, deskripsi dan bentuk spasial atau site plan atau perencanaannya. Kan di tindakan pelestarian kan tidak hanya deskripsi, jadi secara tata ruangnya mana, ruang sirkulasinya bagaimana. Nah, itu kemudian berikan ilustrasi desainnya ya. Nah, nanti yang nomor 3 ini ya, baik itu deskripsi maupun itu spasial, site plan, tentu saja Anda gambarin dulu gitu ya secara spasialnya. Kemudian ilustrasinya. Kemudian karena gini, di dalam lanskap sejarah dan budaya itu bisa saja ada permasalahan dan Anda ingin menyelesaikan dan Anda memberikan ilustrasi. Nah, itu nanti ya ada 2 cara, ada 2 bentuk. Yang pertama dari hasil itu ya dibuat di dalam laporan berupa makalah ya, makalah di kertas A4 dengan times Roman 12 serta maksimal 10 halaman. Dan kemudian hasil-hasil itu ya, bukan makalahnya yang taruh di video, bukan, tetapi hasil deskripsi Anda membuat sebuah cerita gitu ya dalam tindakan pelestarian di studi kasus daerah Anda. Kemudian masukkan di dalam video baik itu site plan, kemudian ilustrasi desainnya dan deskripsi sedikit gitu ya, untuk bercerita tentang tindakan pelestarian yang sebaiknya dilakukan pada studi kasus Anda. Nah, ini dikumpulkan pada tanggal 18 Mei 2021 dan ini bisa berubah ya, tergantung
tergantung dari saya lihat gitu ya, sehingga kalau Anda ingin mengumpulkan tugas gitu ya, UTS ini, Anda bisa melakukan namanya ini, progres yang Ibu akan cek. Jika sudah benar akan lanjutkan step by step-nya gitu ya. Kemudian tugas dikirimkan via Google Classroom, atau kan videonya cukup, nggak usah lama videonya ya. Jadi ada dua bentuknya, satu makalah, satu dibentuk video ya. Videonya maksimal itu 5 menit gitu ya, nggak usah lama-lama gitu ya. 5 menit itu maksimal, kalau 8 menit aja udah panjang, 5 menit, 3 menit gitu ya. Karena ini akan saya upload di web Ibu dan YouTube ya. Semua tugas untuk selama semester genap ini ya, tugas akhirnya itu semua bentuknya video dan makalah. Nah, kemudian untuk makalah bisa dikirimkan di Google Classroom gitu ya. Kemudian kalaupun videonya berat ya, bisa nanti di Google Drive Ibu lewat email Ibu ya. Kemudian jangan lupa di makalah ini juga Anda melampirkan informasi identitas yang jelas. Gitu. Jadi untuk tugas besarnya ini praktikum sekaligus menjadi UTS Anda. Itu ya. Paham? Kira-kira ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke. Baik. Monggo, silakan. Bu, ini soal tugas ini ujian tadi, Bu. Bagaimana kalau kami masih Jawa sini, Bu? Sedangkan itu survei di daerah masing-masing, Bu. Kenapa? Oh, di survei daerah masing-masing. Ya berarti coba kalau memang tidak bisa Anda di sana untuk mencari dari Google Earth tampak atas gitu ya. Kemudian tidak ada orang yang di sana kamu minta tolongin, silakan mencari yang ada di Kota Malang. Monggo, kan bisa sejarah, bisa budaya. Saya sih berharap yang Anda ya, karena itu lebih feel-nya lebih dapat gitu ya. Anda lebih paham budaya di sana gitu kan. Ada berapa filosofi gitu kan, dan kemudian Anda mengambil tindakan pelestarian seperti apa gitu. Ada lagi? Ya, jadi datanya bisa tidak harus primer, bisa sekunder seperti itu. Ya. Mungkin dari data daerah Anda ada dari artikel, dari skripsi gitu kan, itu kan juga bisa membantu untuk menjadi data dan informasi dari tugas Anda. Oke, ada lagi? Baik, saya rasa sudah jelas ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi monggo silakan kalau nanti bisa menghubungi Ibu ya, kira-kira progres yang Anda sudah buat ya, bisa bisa menanyakan ke Ibu, kirim dulu, nanti saya memberikan koreksi gitu ya, mana yang masih harus diperbaiki. Jika sudah sesuai bisa lanjut dari progres tersebut untuk mendapatkan nilai terbaik. Karena saya berharap ya Anda mendapatkan nilai yang terbaik ya, dengan lulus mata kuliah ini kalau bisa A gitu ya. Tetapi ya tadi syaratnya tugasnya Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, baiklah karena waktunya juga sudah habis ya. Dengan demikian ya, perkuliahan untuk UTS mata kuliah sejarah, pelestarian lanskap sejarah dan budaya ya. Semoga apa yang saya telah sampaikan bermanfaat buat kalian dan buat kita semua ya, menjadi bekal Anda pada saat Anda di tugas akhir skripsi. Siapa tahu ada yang tertarik tentang lanskap sejarah dan yang mengandung sejarah dan budaya, monggo silakan gitu ya. Dan Ibu juga meminta maaf jika salah kata ya. Ini menjadi pertemuan kita terakhir di mata kuliah ini, gitu ya. Dengan demikian ya, saya akhiri ya. Selamat mengerjakan UTS ya, dan selamat weekend ya, karena yang mau merayakan Hari Raya Lebaran. Baik, terima kasih. Sampai kita ketemu di pertemuan-pertemuan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Patrick. Mau